Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan, usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Sore itu, Assalamualaikum Ma, Papa pulang. Waalaikumsalam, sebentar. Buru-buru aku ke depan membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. Mah, alhamdulillah Papa sekarang naik jabatan dari kepala bagian di damkar, ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. Wah, alhamdulillah Pak, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak, sambutku dengan penuh semangat. Iya Ma, nanti hari Minggu kita akan syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman kerja Papa dan tetangga-tetangga sekitar rumah ya. Siapa? Nanti Mama siapkan semuanya ya. Hatiku girang tak terhingga. Bagaimana tidak, belum genap 2 tahun suamiku naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore hari. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seseorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak membalas sapaanku. Cih, sombong sekali orang itu, umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asyik mengobrol, PI, pembantuku, menghampiriku dan berbisik. Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu, ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. Hah? Siapa Bi? Saya juga tidak tahu Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam tanah ini. Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya? Itu Bu, di belakang, di dekat dapur. Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya. Setelah tepat berada di hadapannya, aku mulai bertanya. Maaf Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya? Lelaki itu diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. Kang, punten. Aku memanggilnya lagi. Kali ini dia mulai membuka suaranya yang parau. Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir dan tahu itu apa. Ada kuntilanak yang mulai ngikutin Teteh, ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku menyangga, dia menambahkan, Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi
dari orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir teh, insya Allah akan diselamatkan. Seakan aku tak percaya, aku membantah semua perkataannya. Kang, Akang ini siapa sih? Jangan so tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini alhamdulillah teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggil suami saya nih. Saya tadi hanya numpang lewat ke desa sini. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh nggak percaya sama saya nggak apa-apa, tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah, Teh. Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir semakin membuatku gila. Sudahlah. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Malamnya ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran tadi, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pah, sini Pah." Tapi tidak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pah, Papa," kataku setengah teriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Mah?" teriak-teriak sampai kedengaran samak rumah sebelah. "Lagian, Papa dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. Ini loh, Pah. Papa nyium bau bangkai gak sih di sini?" Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Papa gak ada nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama. Canda. Masa sih, Pak? Baunya nyengat banget loh ini. Apa ada tikus yang mati ya? Bisa jadi. Papa sama sekali gak nyium bau bangkai, Mah. Tapi, Pak, belum selesai aku berbicara, dia memotong. Sudahlah, Mah. Kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek, pengen cepet tidur. Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian malam itu aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi. Tak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh, tiba-tiba dadaku sesak seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk punggung suamiku, namun suamiku tak bergeming. Berteriak pun tak bisa. Wah! Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya, wajah menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah. Terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa lama hati. Aku hanya bisa membaca doa di dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku berkurang. Dan alhamdulillah, kaki itu sudah tidak ada. Aku bernafas lega. Tiba-tiba, dari atas, tes. Sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilat-jilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa sampai Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun. Mimpi. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku mimpi tampak seperti nyata. Tanganku gemetaran. Aku melihat suamiku masih ada di sampingku, tertidur.
pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tak bertenaga. Kepalaku sakit terasa ingin pecah. Seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badan aku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius, membuat tubuhku terasa nyeri dan kesakitan. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, langsung membawaku ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis dan lainnya. Pulang dari rumah sakit sekitar pukul 9 pagi. Malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak, sakit sekali. Tubuhku sangat dingin dan kepala begitu sakit. Suamiku memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaannya pun lumayan membaik. Tapi 3 jam kemudian, badan kembali panas. Sampai pada suatu malam, aku sedang beristirahat di kamar sendiri. Suamiku ada di dinas malam, jadi pulangnya besok pagi. Aku berdua dengan anakku. Aku mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Aku betul-betul ketakutan sampai gemetar. Gimana gak gemeter? Sinden yang aku dengar itu nyanyiannya memanggil kuntilanak. Lalu aku mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tak berapa lama suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat hidung. Bau ini lagi. Apa ada tikus yang mati? Tapi ini baunya bukan bau bangkai tikus. Ini seperti bau mayat. Puk! Ada suara di atap rumahku. Segera aku berteriak memanggil anakku yang berada di kamarnya. Mendengar teriakanku, anakku datang dengan tergopoh-gopoh. "Mama, kenapa, Ma?" tanyanya panik. "Mei, tolong kamu panggilkan nenek dan pamanmu kesini sekarang," pintaku tanpa bertanya lagi. Langsung dia pergi ke rumah ibuku yang tempatnya persis di sebelah rumahku. Tak berapa lama, ibu dan adik lelakiku datang. Setelah ibu dan adikku datang, aku menceritakan kejadian barusan. "Bu, tadi Tari mendengar suara wanita yang bersenandung. Lalu Tari baca Al-Quran, tidak lama suaranya hilang. Tapi ada bau yang menyengat, Bu, seperti bau bangkai seperti kemarin-kemarin." Ibu menatapku serius. "Tari, ini sepertinya ada yang tidak beres. Sebaiknya kita panggil Ustadz Husein untuk mencari tahu kenapa setiap hari ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dengan kamu." Adikku Henry ikut berbicara. "Iya Teh, takutnya Teteh ada yang ngikutin atau apa gitu. Soalnya dari kemarin kan ada teman Henry datang ke rumah, terus dia lihat ada yang aneh sama rumah ini." "Apanya yang aneh dengan rumah ini? Kan sebelumnya tidak ada apa-apa di sini," tanyaku heran. "Ya, Henry juga tidak tahu Teh. Tapi teman Henry pernah bilang aura rumah Teteh auranya gak bagus. Ada sesuatu di rumah ini Teh." Aku terdiam mendengarkan perkataan adik dan ibuku. Otakku mulai memikirkan kejadian-kejadian ganjil yang aku alami beberapa minggu ini. Saran Ibu Tari, kita panggil Ustadz Husein ya. Kita cari tahu ada apa sebenarnya. "Baik Bu, tapi Bu, malam ini Ibu tidur di sini ya Bu. Tari takut Bu." "Kamu ini gak malu apa sama anak kamu?" Ibu mengejekku sambil tersenyum ke arah Melani. Melani menjawab, "Ya elah Nek, yang namanya takut bisa terjadi sama siapa saja, mau tua ataupun muda. Nanti kita tidur di ruang tengah aja ya Nek, biar ramean gitu. Mei juga takut kalau tidur sama Mama berdua." "Om Henry tidur juga di sini kan?" tanyanya sambil memohon-mohon kepada Henry. "Aduh, kalian ini penakut. Baiklah, kita tidur di sini Bu. Ayah sama adik yang di rumah," jawab Henry. Aku pun tidur bertiga di ruang tengah, dan Henry tidur di kamar tamu. Bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai ketika malam berikutnya kembali aku mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama di sekitar kamarku. Aku teriak-teriak memanggil suamiku. Untungnya malam itu suamiku berada di rumah. Dia sedang bersama Ustadz Husein mendengar teriakanku. Mereka menuju ke kamarku. Aku memeluk suamiku. "Pak, aku takut.
tadi suara dan bau itu muncul lagi. Aku menangis ketakutan. Ustadz Husein faham, lalu dia menggelar sajadah di ruang tengah. Dia meminta suamiku untuk bergabung berzikir dengannya. Sementara aku disuruh untuk masuk ke kamar anakku. Saat Ustadz dan suami lagi zikir, aku merasakan ada yang aneh di punggung dan pernafasanku sakit dan sulit bernafas. Aku benar-benar ketakutan. Leherku seperti ada yang mencekik. Anakku terlihat panik. Dia membaca ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tak ada yang aku ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Aku teringat tentang membaca sholawat. Spontan saya baca sholawat sehingga saya bisa berteriak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Papa! Mungkin karena terasa ada yang gak beres, suami langsung lari kamar. Aku menangis ketakutan dan badan penuh dengan keringat. Tak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air dan meminumkan air yang sudah didoakan. Anehnya, badan terasa amat lemas dan ngantuk. Saat itu pun, aku tertidur. Aku pikir gangguan itu akan berhenti, tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore sekitar jam 5, aku sedang menonton televisi berdua dengan anakku. Saat itu, suamiku belum pulang. Tiba-tiba, punggungku dan tengkukku terasa sangat panas. Kepalaku rasanya sakit, sampai aku memukul-mukul kepalaku dengan remote TV. Mataku memerah panas, bibir kering pecah-pecah, dan tubuhku benar-benar kesakitan, seperti sedang ditusuk jarum. Aku berteriak kesakitan tanpa sadar, aku telah menggigit bibirku sampai berdarah. Anakku Mei yang saat itu berada di sampingku terkejut melihat mulutku mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tuaku dan Hendri langsung berhamburan mendatangi rumahku. Saat itu, aku tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaanku, ayah berkata kepada adikku, "Ayo, kita panggil Ustadz Husein." Hendri mengangguk lalu mengambil motor dan langsung bergegas pergi. Ibu dan anakku segera melihat keadaanku yang saat itu sedang menjilatin darah dari bibirku yang luka. Tiba-tiba aku bangun dari tempat dudukku dan berjalan menuju ruang belakang. Saat itu, tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anakku mencoba mencegahku, tapi apa daya, tenagaku 100 kali lebih kuat. Tanpa sadar, aku membantingkan tubuh mereka. Mereka pun terjerembab ke lantai. Ibuku pingsan. Anakku berlari keluar dan berteriak memanggil pertolongan. Tetangga-tetanggaku berdatangan. Salah satunya adalah Pak RT. Dia bertanya kepada anakku apa yang sedang terjadi. Anakku menceritakan semuanya. Oh, jadi begitu. Pak RT mulai mengerti. Lalu berkata kepada warga, "Bapak-bapak, mari kita tolong Ibu Asih." "Lalu nak, ibumu ada di mana?" tanyanya. Anakku menjawab, "Tadi menuju belakang rumah, Pak. Hati-hati, Pak, ibu sepertinya kerasukan." Pak RT mengerti. Lalu dia meminta agar salah satu warga membantu mencariku. Di saat para warga mencariku, ayah dan adikku datang membawa Ustadz Husein bersama mereka. Ayahku kaget karena banyak sekali warga yang ada di rumahku. Ibuku yang sudah sadar menceritakan kejadian tadi. Bersama Ustadz Husein, ayahku menyusul Pak RT untuk mencariku. Ternyata aku ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumahku. Saat itu aku sudah tak sadarkan diri. Ayahku kaget karena ketika ditemukan, aku bersimbah darah. Buru-buru dia mengangkatku. Ketika diangkat, bau anyir menusuk hidungnya. "Astagfirullah, bau amis sekali. Darah siapa ini, Pak Ustadz?" Dia bertanya kepada Husein. Dia bertanya kepada Ustadz Husein yang terus mengucapkan zikir. Ustadz Husein menjawab dengan wajah panik. "Ini sudah keterlaluan, Pak. Teh tari ini sudah disantet dan santetnya mematikan. Darah ini adalah darah teh tari." "Hah? Darah tari? Tapi saya tidak melihat adanya luka di tubuh tari, Pak Ustadz," tanya ayah sambil memeriksa tubuhku. "Kita bicara di rumah saja, Pak. Sekarang kita bawa teh tari ke rumah. Saya minta semua warga ikut berdoa dan mengaji nanti sore." Baiklah," jawab ayah. Sambil bergidik jijik, dia membopongku ke kamar dan menyuruh ibuku membersihkan tubuhku.
Ketika aku dibersihkan ibu, aku belum sadarkan diri. Saat itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibuku panik karena darah dari, anusku enggak berhenti-henti. Lalu ibu memakaikanku tampon agar darahnya enggak tembus keluar. Di ruang depan, ayah dan Ustadz Husein serta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi padaku. Kejadian di luar nalar ini mau tidak mau menyoroti keluargaku. Sekitar jam 8 malam, suamiku pulang. Dia terkejut, banyak orang yang mengaji. Buru-buru dia parkirkan motornya dan masuk ke rumah. Didapatinya aku yang terbaring lemah. Lalu dia bertanya kepada ayah dan Ustadz Husein yang ada di halaman belakang. Pak, apa ada acara pengajian malam ini? Kok di rumah ramai sekali? Tanyanya sambil bergantian memandang ayah dan Ustadz Husein. Ustadz Husein menjawab, Ruth, ada yang mengirim santet ke keluarga kamu. Saya yang menyarankan agar warga di sini mengaji, karena hal itu bisa menangkal santet itu untuk sementara. Siapa yang melakukannya, Ustadz? Entahlah. Jujur saja ilmuku tidak sampai kalau harus melawan santet ini. Saya sarankan agar kamu datang ke guruku di kota C dan kota B. Kalau bisa secepatnya, Ruth, karena santet ini mematikan. Suamiku terdiam beberapa saat. Mendengar penuturan Ustadz Husein, suamiku kaget bukan kepalang. Siapa orang yang selama ini tidak suka pada keluarganya? Tetapi pikirannya buntu. Dia tidak bisa berpikir siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet mematikan itu kepadaku. Lalu dia bertanya, Pak Ustadz, kalau memang sekiranya istriku kena santet, bagaimana cara mengusirnya? Begini Mas Rudi, seperti yang sudah saya bilang tadi ke Pak Pram mertua Mas Rudi, saya tidak bisa mengobati orang yang terkena santet. Saya hanya bisa membacakan doa-doa saja untuk menenangkan Nengtari sementara. Kalau untuk menyembuhkan apalagi mengusirnya, ilmu saya belum tinggi. Tadi saya sudah menghubungi guru saya. Dia akan datang ke sini 3 hari lagi, karena saat ini beliau sedang menunaikan ibadah umroh, jawabnya. Suamiku tertunduk lesu. Kata ganti dari aku di sini di bagian ini adalah Melanie ya teman-teman, anaknya Ibu Tari. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah kejadian kesurupan kemarin, aku semakin takut jika hanya berdua dengan ibu. Bagaimana tidak? Ibuku bukan lagi ibu yang aku kenal. Dia selalu menangis dan tertawa sendiri. Aku tahu kalau itu bukan ibu. Ada kejadian di mana aku melihat ibu memakan daging mentah. Malam itu, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ada 2. Yang satu di belakang dekat dengan dapur, yang satu lagi samping kamarku. Aku ke kamar mandi yang terdekat dengan kamarku. Setelah aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba, pang, terdengar suara piring jatuh dari arah dapur. Antara kaget dan penasaran, aku mengecek ke dapur. Dengan hati-hati, aku berjalan ke dapur. Setibanya di sana ternyata apa yang aku lihat sungguh membuatku bergidik ngeri. Aku melihat ibu tengah jongkok memakan daging mentah yang ada di lemari es. Darah berceceran. Entah darah apa. Apakah dari darah ibu atau daging mentah yang kini ada di mulut ibu? Aku beringsut mundur. Aku takut. Sial, ibu melihatku. Mulut berdarah dan berbau amis. Dia berdiri membungkuk. Kepalanya menengadah ke atas namun matanya melihatku melotot. Dia menyeringai. Dia berjalan membungkuk mendekatiku. Astagfirullah. Segera aku berlari memanggil ayahku dan menggedor-gedor pintu kamarnya. Papa, buka pak, cepat. Sesekali aku melihat ke belakang. Takut ibu mengejarku. Dan benar saja ibu mengikutiku. Aku berteriak, Papa. Akhirnya ayahku membukakan pintunya. Dia terheran-heran melihatku menangis. Ada apa, Mai? Kenapa teriak-teriak? Kamu menangis? Tanyanya heran.
Lihat ibu sedang makan daging mentah di dapur. Lalu ibu melihatku. Dia mengejarku, "Pak, aku takut sama ibu." Tangisku pecah karena takut. Ayahku mengerti. Ketika dicek ke dapur, ternyata ibu masih di sana memakan daging mentah. Ayahku mendekat tanpa takut membacakan ayat-ayat pengusir jin. Ayah memanggilku. "Mei, ayo bantu papa bacakan mama doa-doa yang sudah diberikan Ustadz Husen." Walaupun takut, aku menghampiri ayah dan ikut membacakan surah-surah yang telah diberikan Ustadz Husen. Ibuku terus-terusan berteriak, "Kurang ajar kau! Ih, panas!" Teriakan ibuku mengagetkan anak tetangga rumah yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahku. Mereka sebaya denganku. Beberapa di antara mereka ada yang membantu ayah memegang tangan dan kaki ibu yang meronta-ronta. Sebagian lagi ada yang memanggil Ustadz Husen dan Pak RT. Suasana malam itu tidak kondusif. Ibu terus-terus saja berteriak meracau. Kedatangan Ustadz Husen dan Pak RT membantu kami hingga akhirnya jam 2 dini hari ibu mulai tenang. Ibu sudah mulai bisa tidur. Setelah selesai membantu kami, Ustadz Husen, Pak RT pamit pulang. Sementara anak tetanggaku dan teman-temannya berjaga di teras rumah. Jaga-jaga kalau kejadian ini terjadi lagi, katanya. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Seperti apa kelanjutan dari kisah Ibu Tari ini? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan apresiasi setinggi-tingginya buat Kak Nai yang sudah menceritakan tulisannya di sini. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.